Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita saat ini merupakan ibadah Minggu ke-7 Epifani. Ibadah ini sekaligus merupakan ibadah yang terakhir dalam masa raya Epifani, di mana pada minggu depan kita akan memasuki peringatan kesengsaraan Kristus atau yang biasa kita kenal dengan minggu sengsara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang mengarahkan kita untuk merenungkan bacaan kita saat ini berbunyi, kita diutus untuk memberitakan kerajaan surga. Tema ini erat sekali kaitannya dengan kelanjutan pemberitaan tentang kerajaan surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab setelah Tuhan Yesus menderita, mati, dan dimuliakan oleh Allah, Ia akan kembali kepada kemuliaan yang sudah ada sejak semula, yaitu duduk di sebelah kanan Allah. Dan dalam keadaan yang demikian, Ia perlu mempersiapkan orang-orang yang akan melanjutkan tugas pemberitaan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks bacaan kita saat ini yang kita baca dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15 ini merupakan kelanjutan dari pemanggilan terhadap 12 orang murid. Dalam kesaksian Injil Matius, pemanggilan murid-murid terjadi dalam beberapa kloter. Pemanggilan pertama yaitu kepada Simon Petrus, Andreas, dan kedua anak Zebedeus yakni Yakobus dan Yohanes. Itu kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal 4 ayat 18 sampai 22, di situ kita akan menemukan penjelasannya. Lalu tahap yang kedua, Yesus memanggil Matius yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Itu keterangannya ada di pasal 9 ayat 9. Dan tahap yang terakhir ialah teks sebelum bacaan kita saat ini, di mana Yesus memanggil semua murid. Setelah Ia memanggil mereka, Ia memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Maka setelah Ia memberi kuasa kepada mereka, Ia segera mengutus mereka untuk pergi dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Selain memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat, tentunya pribadi yang secara sempurna melakukan, menaati dan memenuhi kehendak Allah. Yesus hadir untuk menebus dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan para murid telah menerima dan menikmati anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma. Itu sebabnya mereka dipanggil tidak untuk menikmati secara sendiri-sendiri kasih karunia dalam Yesus, namun juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk merasakan kasih Allah dalam Kristus yang menyelamatkan itu.
kasih karunia itu mereka dapatkan dengan cuma-cuma, maka mereka diminta untuk memberikannya dengan cuma-cuma pula. Yesus meminta mereka pergi kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Mereka diingatkan untuk tidak menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentang alamat yang dituju oleh para utusan ini, sekilas kita amati, maka perintah untuk hanya pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel adalah perintah yang sifatnya eksklusif atau tertutup. Namun tentu pemahaman yang demikian tidak dibenarkan, karena Yesus sendiri adalah pribadi yang sangat terbuka. Bahkan keberpihakan Yesus kepada mereka yang termarginal seperti orang-orang Samaria yang dipandang sebagai masyarakat kelas 2 sangat tinggi. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa perintah Yesus yang berfokus pada domba-domba yang hilang dari umat Israel sesungguhnya berkaitan dengan kesiapan murid-murid sendiri, bahwa mereka baru saja menerima kuasa untuk memberitakan kerajaan surga. Jika mereka memaksakan diri untuk menyebar ke segala penjuru tanpa fokus yang jelas, maka pelayanan mereka bisa saja sampai ke India dan lain-lain. Jadi pembatasan kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel bukan tindakan eksklusif, tetapi lebih pada situasi murid-murid saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengutus murid-murid, Ia memberi pesan kepada mereka dalam beberapa larangan dan anjuran. Kepada murid-murid yang Ia utus, Ia melarang mereka membawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggang mereka. Informasi yang disampaikan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ikat pinggang orang Yahudi pada masa itu, dia terbuat dari kulit dengan ukuran yang cukup lebar. Pada kedua ujungnya terdapat lipatan yang menyerupai dompet. Barang-barang berharga seperti emas, perak, uang dan lainnya biasanya diisi serta dibawa dalam lipatan tersebut. Yesus melarang para murid untuk membawa barang-barang berharga dalam dompet yang ada pada ujung ikat pinggang mereka. Selanjutnya, Yesus melarang mereka membawa bekal dengan semua larangan tersebut. Bagaimana Yesus melarang untuk beberapa hal dalam bacaan yang kita baca tadi. Tentu adapun maksud Yesus. Yesus tidak bermaksud menyengsalakan murid-muridnya. Ia hanya mengatakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Yahudi. Dan kebiasaan itu diatur dalam Talmud. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Talmud yakni catatan para rabi mengenai hukum, etika, kebiasaan, dan sejarah Yahudi. Dan di dalam Talmud dikatakan bahwa setiap orang yang naik ke gunung Bait Allah dilarang membawa makanan, alas kaki, ikat pinggang berisi uang, dan kaki berdebu.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya Yesus hanya mengulangi kebiasaan yang terjadi dalam tradisi Yahudi. Tapi larangan yang biasa dalam kehidupan murid-murid itu penting, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan dagang, jual beli, dan urusan-urusan dunia lainnya harus ditinggalkan oleh murid-murid ketika mereka memberitakan kerajaan surga. Selain larangan bagi para murid, ada juga anjuran bagi mereka. Anjuran itu yakni ketika mereka masuk ke kota atau desa tertentu, mereka harus mencari rumah yang layak untuk ditinggali. Selain itu, mereka harus memberi salam kepada orang-orang yang mereka temui. Jika salam tidak diterima, maka mereka harus keluar dari rumah itu, bahkan meninggalkan kota itu dengan mengebas. Hal ini tidak berarti bahwa para utusan Kristus itu harus menghindari orang bercela dan memenangkannya bagi Kristus. Tetapi yang hendak dipesankan ialah para utusan Kristus harus berhati-hati dalam mencari orang-orang yang bakal dijadikan teman akrab mereka dalam pelayanan. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menulis demikian, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus tidak mau pergaulan yang salah dari murid-murid membuat mereka terjerat dalam memberitakan kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tema kita diutus untuk memberitakan kerajaan surga, maka kita renungkan beberapa pesan firman Tuhan yang akan mengarahkan kita dalam kehidupan selanjutnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui perenungan firman Tuhan ini, pesan untuk kita bagi setiap pengikut Kristus adalah orang-orang yang diutus tidak terkecuali. Jadi yang dikatakan setiap pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang diutus, tidak terkecuali. Maka kepada kita yang menerima anugerah Allah di dalam Kristus, kita adalah utusan-utusannya untuk memberitakan kerajaan surga. Tentu kerajaan surga yang dibawa oleh Kristus. Setiap orang percaya dibekali dengan kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Dan kuasa itu diperoleh secara cuma-cuma dengan maksud mereka dapat membagikannya kembali kepada orang lain pun dengan cuma-cuma. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sadari diri kita sebagai orang-orang yang terutus dalam talenta yang itu damai sejahtera Allah, dan harus menjangkau mereka yang terhilang. Bagi Yesus, pekerjaan misi mewartakan damai sejahtera Allah harus ditandai dengan kebergantungan mutlak pada Tuhan. Itu sebabnya para murid tidak perlu khawatir dan memusingkan diri dengan kebutuhan akan makan, minum, dan akan apa yang mereka pakai. Karena Kristus pasti yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sama seperti ke-12 murid, kita ini juga sebagai utusan-utusannya masa kini. Kita diminta untuk tidak memusingkan diri dengan kebutuhan duniawi di sekitar, ataupun kebutuhan di sekitar soal jasmani, seperti makan, minum, pakaian, dan lainnya. Khawatir akan apa yang hendak dimakan, diminum, dan dipakai, itu juga kurang bagus, karena itu adalah tanda ragu kita terhadap kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Pengalaman telah membuktikan banyak hamba Tuhan tidak pernah mati karena makan minum. Ada kekurangan dan kesulitan, itu pasti dan biasa. Tapi selalu ada pertolongan Tuhan melalui banyak orang dan banyak cara untuk pelihara hidup para utusannya. Ada banyak orang yang Tuhan gerakkan untuk memiliki kemurahan hati dan belas kasihan agar jadi saluran berkat bagi para utusannya. Itulah dasar yang membuat kita tidak perlu ada dalam penjara kekhawatiran saat menjalankan tugas pewartaan damai sejahtera Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, pesan firman Tuhan yang ketiga untuk kita. Hamba yang diutus adalah orang-orang yang mampu menjaga pergaulan. Ke-12 murid diingatkan untuk masuk ke rumah-rumah yang layak ditinggali. Itu berarti kita yang diutus Tuhan pada masa kini harus menata diri agar tidak masuk pada tempat yang tidak layak. Kita diminta untuk menjaga pergaulan agar tidak menjerat pewartaan yang hendak kita sampaikan. Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk tertutup bagi mereka yang ada dalam sikap hidup moralitas yang tidak buruk. Tidak. Tuhan Yesus juga menghendaki kita untuk menolong mereka mendapatkan kabar baik dari Kristus. Tapi kita juga perlu menjaga jarak dengan mereka agar kita tidak terjerat pada hal-hal yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Bapak Ibu saudara-saudari, pesan firman Tuhan yang berikut, yang terakhir dari perenungan firman Tuhan ini. Bersiap diri bila akhirnya akan mendapat penolakan. Bersiap diri bila akhirnya akan ada yang mendapat penolakan. Bahwa setiap misi Kristus yang dijalankan oleh para utusannya, damai sejahtera Allah yang diberitakan bagi para utusan-utusannya. Dan sikap yang pantas dinyatakan seorang abdi Tuhan adalah menerima dan mendoakan. Bapak Ibu saudara-saudari, ini pesan-pesan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di minggu ke-7 Epifani. Kita diutus memberitakan kerajaan sorga. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari, menjadi utusan Tuhan di mana saja kita berada. Beritakanlah pada dunia kerajaan surga sudah dekat. Tuhan pasti akan menolong dan menyertai Bapak Ibu saudara-saudari. Dan selamat berefleksi untuk pesan-pesan firman Tuhan ini. Dan mari dan lakukanlah pesan-pesan firman Tuhan ini dalam tugas karya hidup kita masing-masing
di mana saja kita berada, dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.